Beberapa pertempuran paling menantang yang kita hadapi adalah pertempuran yang tak terlihat oleh orang lain. Perjuangan yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Perang senyap melawan keraguan, ketakutan, frustrasi, dan terkadang bahkan keputusasaan. Kita semua menghadapi saat-saat di mana hidup terasa berat, seolah-olah beban dunia menekan kita. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi pertempuran batin ini? Betapapun sengitnya perasaan itu. Bagaimana jika Anda bisa membangun pola pikir yang begitu kuat, begitu tangguh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, Anda bisa tetap teguh. Inilah tepatnya yang diajarkan oleh Stoikisme kepada kita. Seni untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang, terlepas dari kekacauan atau kesulitan di sekitar kita. Ini tentang mengubah perjuangan kita menjadi batu loncatan, tentang menggunakan setiap tantangan untuk memperkuat pikiran dan jiwa. Para filsuf Stoa tahu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari keadaan eksternal, tetapi dari penguasaan pikiran yang membentuk pengalaman kita. Dan hari ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Anda dapat membangun pola pikir yang teguh seperti itu, satu pemikiran demi satu pemikiran. Jika Anda siap mengubah cara berpikir Anda, menerima tantangan sebagai peluang, dan membangun pola pikir yang mampu mengatasi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda, silakan berlangganan. Ini tentang mengambil langkah menuju pertumbuhan pribadi, kesadaran diri yang lebih dalam, dan kehidupan yang berakar pada tujuan. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas cara membangun pola pikir yang teguh, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan satu kebenaran sederhana namun ampuh. Pikiranmu membentuk realitasmu. Sangat mudah untuk berpikir bahwa dunia di sekitar kita, orang-orang dalam hidup kita, atau keadaan yang kita alami adalah hal-hal yang benar-benar mendefinisikan pengalaman kita. Namun pada kenyataannya, bukan faktor eksternal itulah yang menentukan hasil akhir. Ini tergantung bagaimana kita memandang mereka. Cara kita menafsirkan dunia di sekitar kita menentukan bagaimana perasaan kita, bagaimana kita bereaksi, dan pada akhirnya kualitas hidup kita. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam, terutama Marcus Aurelius, yang sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa kita terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Luangkan waktu sejenak dan ingat kembali kapan terakhir kali Anda merasa kalah. Itu bisa berupa kegagalan di tempat kerja, kesempatan yang terlewatkan, atau bahkan kemunduran pribadi. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah benar peristiwa itu sendiri yang menghancurkan Anda? Ataukah persepsi Anda terhadap peristiwa tersebut? Seringkali, bukan peristiwa itu sendiri yang memiliki kekuatan untuk menjerumuskan kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Pergeseran persepsi itulah kunci untuk membuka kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi tantangan dengan kekuatan dan kejelasan. Jika kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan, kita bisa mengubah cara kita menanggapi kesulitan tersebut. Dan dengan melakukan itu, mulailah membangun benteng mental yang akan melindungi kita dari badai kehidupan yang menerpa. Sangat penting untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami disaring melalui lensa pikiran kita. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif atau keraguan diri, dunia akan tampak gelap dan menakutkan. Namun, jika kita melatih diri untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, kita mulai menggeser keseimbangan kekuatan. Alih-alih merasa menjadi korban keadaan, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita bereaksi, apapun yang terjadi dalam hidup. Inilah intisari dari ajaran kaum Stoa. Kekuatan kita bukan terletak pada mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi pada mengendalikan bagaimana kita memilih untuk menafsirkan dan menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut. Coba pikirkan, jika Anda berada dalam situasi sulit, Anda dapat memilih untuk melihatnya sebagai rintangan yang tak teratasi, atau sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Satu pola pikir mengarah pada perasaan tidak berdaya, sementara pola pikir lainnya membuka kemungkinan untuk belajar dan berkembang. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya. Dengan mengubah sudut pandang Anda mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Ini adalah langkah pertama menuju pembangunan pola pikir yang teguh.
Ketika Anda mulai mengubah cara pandang Anda terhadap dunia, Anda mulai mengubah hubungan Anda dengan dunia tersebut. Alih-alih melihat diri Anda sebagai korban keadaan, Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu mengatasi apapun hanya dengan menyesuaikan cara Anda memandang situasi tersebut. Namun, ini bukan berarti mengubah perspektif itu mudah. Hal itu membutuhkan latihan, kesadaran, dan komitmen. Tetapi langkah pertama adalah menyadari bahwa pikiran Anda membentuk realitas Anda. Kesadaran ini saja sudah memberdayakan. Hal ini memberi Anda kemampuan untuk melepaskan diri dari reaksi emosional dan mengambil pendekatan yang lebih terukur dan bijaksana terhadap tantangan hidup. Ketika Anda merasakan frustrasi, kemarahan, atau kesedihan yang meningkat, alih-alih membiarkan emosi-emosi ini mengendalikan Anda, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya apa yang sedang saya tanggapi? Apakah masalahnya ada pada peristiwa itu sendiri atau pada cara saya memandangnya? Pertanyaan sederhana ini dapat sepenuhnya mengubah pendekatan Anda terhadap situasi apapun. Bahkan, semakin sering kita mempraktikkan perubahan persepsi ini, semakin alami jadinya. Seiring waktu, pikiran kita mulai secara otomatis beralih ke pola pikir yang melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak membutuhkan perubahan keadaan eksternal untuk merasakan kedamaian, kepuasan, atau kesuksesan. Sebaliknya, kita menyadari bahwa kita dapat memupuk perasaan-perasaan itu secara internal dengan mengubah cara kita menanggapi kesulitan-kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Inilah inti dari membangun pola pikir yang kuat dan tangguh, yaitu menyadari bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita menafsirkan dunia dan karenanya bagaimana kita mengalaminya. Saat Anda mulai melihat dunia melalui lensa ini, segalanya berubah. Lain kali Anda menghadapi tantangan, alih-alih merasa kewalahan, Anda dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Bagaimana saya dapat berkembang melalui pengalaman ini? Dengan perubahan ini, Anda mulai membuka potensi sejati Anda. Anda tidak lagi melihat rintangan sebagai ancaman, tetapi sebagai batu loncatan yang membantu Anda berkembang menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Inilah dasar untuk membangun pola pikir yang teguh. Pengakuan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Anda, dan dengan demikian mengendalikan realitas Anda. Jadi, langkah pertama dalam membangun pola pikir yang mampu menghadapi segala tantangan hidup itu sederhana. Sadarilah kekuatan pikiranmu. Sadarilah bahwa cara Anda memandang dunia membentuk realitas Anda, dan bahwa pikiran Anda adalah lensa yang melaluinya Anda mengalami segala sesuatu. Dengan kesadaran ini, Anda dapat mulai mengubah pola pikir Anda, mengubah tantangan menjadi peluang dan kemunduran menjadi pelajaran. Pergeseran persepsi ini adalah langkah pertama menuju ketahanan mental. Ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Dan pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Penolakan itu memang menyakitkan, bukan? Saat itulah kamu memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan pahit, bahwa seseorang tidak menginginkan apa yang kamu tawarkan. Ini tidak nyaman. Ini menyakitkan, dan ada godaan untuk melihatnya sebagai kegagalan pribadi. Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa penolakan tidak harus berarti kekalahan? Bagaimana jika sebaliknya itu bisa menjadi ajakan untuk bertumbuh? Bagaimana jika penolakan justru merupakan salah satu alat paling ampuh yang Anda miliki untuk membangun pola pikir yang lebih kuat? Ketika Anda mulai melihat penolakan melalui sudut pandang ini, hal itu berhenti menjadi sesuatu yang menghancurkan Anda. Sebaliknya, hal itu menjadi alat untuk memperkuat pola pikir Anda. Ini seperti mengangkat beban di pusat kebugaran. Awalnya memang sulit. Anda berjuang dan beban itu terasa tak tertahankan. Namun seiring waktu, otot Anda beradaptasi menjadi lebih kuat, dan apa yang dulunya terasa berat menjadi lebih ringan. Penolakan bekerja dengan cara yang sama. Semakin sering Anda menghadapinya, semakin kuat ketahanan Anda. Semakin Anda berusaha, semakin Anda menyadari bahwa berapapun banyaknya penolakan yang Anda terima, itu tidak mendefinisikan diri Anda.
Sebenarnya, mereka sedang membentukmu menjadi seseorang yang mampu menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa depan. Pikirkan tentang para pemikir terhebat dalam sejarah, para inovator, para pencipta, para pemimpin. Mereka tidak sampai ke posisi mereka sekarang dengan menghindari penolakan. Mereka menghadapinya secara langsung berulang kali. Thomas Edison, misalnya, mengalami kegagalan ribuan kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Namun demikian, dia tidak menganggap kegagalannya sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pelajaran, sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. "Saya tidak gagal," Edison pernah berkata. "Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Pola pikir itu, penolakan untuk didefinisikan oleh penolakan, itulah yang pada akhirnya membawanya menuju kesuksesan. Dan bukan hanya penemu dan pengusaha yang menghadapi penolakan. Kita semua melakukannya dalam berbagai bentuk. Entah itu lamaran pekerjaan yang ditolak, hubungan yang kandas, atau mimpi yang tampaknya tak terjangkau, penolakan adalah bagian dari pengalaman manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan merespons? Akankah kau membiarkannya menghancurkanmu, atau akankah kau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat? Kaum Stoa percaya bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari menghindari kesulitan. Hal itu berasal dari menerimanya, dari belajar bagaimana berdiri teguh dalam menghadapinya. Justru, semakin sering Anda menghadapi penolakan, semakin Anda menyadari bahwa bukan penolakan yang mendefinisikan diri Anda. Ini adalah respons Anda terhadapnya. Ketika Anda menghadapi penolakan dengan pola pikir yang tabah, akan menjadi jelas bahwa setiap penolakan hanyalah langkah lain dalam perjalanan. Ini bukan kegagalan. Ini adalah pengalihan. Ini adalah kesempatan untuk menyesuaikan pendekatan Anda, untuk menyempurnakan visi Anda, dan untuk mencoba lagi dengan lebih bijaksana dan lebih jelas. Dan ketika Anda menghadapi penolakan dengan pola pikir ini, Anda akan menemukan bahwa penolakan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghambat Anda. Tidak peduli berapa kali Anda ditolak, tidak peduli berapa banyak pintu yang tertutup di hadapan Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons. Apakah kamu akan membiarkannya mendefinisikan dirimu? Atau akankah Anda mengambil pelajaran, belajar darinya, dan terus melangkah maju? Karena seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah reaksi kita. Dan jika kita bisa belajar mengendalikan hal itu, maka tidak ada kemunduran, penolakan, atau kegagalan yang akan mampu menghentikan kita. Jadi, lain kali Anda menghadapi penolakan, ingatlah ini. Bukan penolakan itu sendiri yang penting. Yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan dengannya. Terimalah itu. Gunakanlah sebagai alat untuk pertumbuhan. Biarkan hal itu memperkuat ketahananmu, mempertajam keberanianmu, dan memperdalam tekadmu. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa pikiran-pikiran terhebat sepanjang sejarah tidak dibangun hanya berdasarkan kesuksesan semata. Mereka ditempa dalam kobaran api penolakan. Jadi, terimalah tantangan itu, hadapi secara langsung, dan biarkan hal itu membuatmu lebih kuat. Ketangguhan adalah salah satu kualitas yang kita kagumi pada orang lain. Namun seberapa sering kita berhenti untuk memikirkan bagaimana kita dapat mengembangkannya sendiri? Kenyataannya, ketahanan bukanlah sesuatu yang muncul secara ajaib di saat-saat sulit. Ini adalah sesuatu yang dibangun melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi. Orang yang paling tangguh bukanlah mereka yang menghindari kesulitan, tetapi mereka yang merangkulnya, belajar darinya, dan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Coba pikirkan, setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan mental Anda, untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda tidak hanya dapat bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga berkembang karena situasi tersebut. Sekarang, luangkan waktu sejenak dan ingat kembali suatu masa dalam hidup Anda ketika Anda merasa benar-benar kewalahan oleh suatu masalah. Mungkin itu terkait dengan pekerjaan, kehidupan pribadi Anda, atau tujuan yang sulit Anda capai. Bagaimana caramu menanganinya? Apakah kamu merasa terbebani oleh beratnya hal itu? Kaum Stoa, para filsuf kuno yang menguasai seni ketahanan,
akan meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana pada saat itu. Ubahlah cara Anda memandang masalah tersebut. Mereka tidak percaya pada menghindari kesulitan atau berpura-pura bahwa rasa sakit tidak ada. Sebaliknya, mereka mengajari kita untuk mengubah perspektif, untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Kaum Stoa menyarankan Anda untuk bertanya, "Apa yang dapat saya pelajari dari ini?" Pergeseran pola pikir ini adalah kunci untuk membangun ketahanan sejati. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa rasa sakit atau kesulitan itu tidak nyata. Ini tentang menyadari bahwa meskipun Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Ketika Anda mulai melihat setiap tantangan sebagai batu loncatan daripada sebagai penghalang, Anda mulai membangun kekuatan mental untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Bahkan, kaum Stoa berpendapat bahwa justru melalui menghadapi kesulitanlah kita mengembangkan kebajikan kita yang paling berharga, yaitu kebijaksanaan, keberanian, dan ketekunan. Mari kita berhenti sejenak. Bayangkan Anda sedang melewati masa-masa sulit. Sebuah hubungan hancur berantakan. Kesempatan kerja lepas dari genggaman Anda, atau Anda gagal dalam sesuatu yang sangat Anda pedulikan. Wajar jika merasa sedih atau putus asa. Namun sekarang, alih-alih membiarkan perasaan-perasaan itu mendefinisikan dirimu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Di setiap kegagalan atau kemunduran, selalu ada sesuatu yang bisa dipetik. Kaum Stoa percaya bahwa bahkan ketika hidup membuat kita keluar jalur, kita dapat memilih untuk belajar dari pengalaman tersebut, beradaptasi, dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Inilah esensi dari ketahanan, kemampuan untuk pulih, untuk terus maju, dan untuk muncul lebih kuat dari sebelumnya. Carl Jung juga berbicara tentang kekuatan merangkul kesulitan. Ia terkenal dengan ucapannya, "Aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Inilah inti dari ketahanan. Ini tentang memilih bagaimana menanggapi tantangan yang diberikan kehidupan kepada kita. Jung memahami bahwa keadaan kita tidak mendefinisikan siapa kita. Reaksi kita terhadap keadaan tersebutlah yang menentukan. Dengan kata lain, kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita melalui cara kita menghadapi kesulitan yang kita hadapi saat ini. Ketika kita menghadapi tantangan hidup dengan pola pikir ini, kita tidak hanya sekadar bertahan hidup. Kita tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih sesuai dengan jati diri kita sebenarnya. Kaum Stoa, khususnya Marcus Aurelius, juga percaya bahwa respons kita terhadap rasa sakit dan kesulitanlah yang mendefinisikan karakter kita. Dia menulis, "Hambatan terhadap tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan." Ini berarti bahwa hambatan bukan hanya hal-hal yang menghalangi jalan kita. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Setiap kali Anda menghadapi tantangan, Anda memiliki kesempatan untuk bertindak dengan bijaksana, sabar, dan tabah. Kebajikan-kebajikan ini tidak dikembangkan dengan menghindari kesulitan. Kemampuan itu dikembangkan dengan menghadapinya secara langsung, dengan memilih bagaimana Anda merespons ketika hidup menjadi sulit. Sangat mudah untuk melihat seseorang yang tangguh dan berpikir bahwa mereka pasti memiliki formula rahasia untuk sukses, bahwa mereka entah bagaimana berhasil menghindari kesulitan hidup. Namun kenyataannya, orang yang tangguh bukanlah mereka yang menghindari kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar untuk menerima hal-hal tersebut. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak dapat dihindari, dan mereka telah membuat pilihan sadar untuk menghadapi setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu. Dalam pengertian itu, ketahanan bukanlah sifat kepribadian yang dimiliki sebagian orang sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan ketekunan. Ketahanan bukan hanya tentang bangkit kembali dari kesulitan. Ini tentang belajar untuk berkembang di tengah tantangan tersebut. Semakin Anda menerima tantangan hidup, semakin Anda mengembangkan ketangguhan mental untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa mendatang. Dan ingat
Ini bukan tentang berpura-pura bahwa kesulitan itu tidak nyata. Ini tentang memilih bagaimana menanggapi mereka. Hidup tidak akan selalu mudah. Anda akan menghadapi kemunduran, kegagalan, dan kesedihan. Namun, jika Anda memilih untuk melihat setiap momen ini sebagai kesempatan untuk berkembang, Anda akan menemukan bahwa ketahanan Anda menjadi tak tergoyahkan. Pada akhirnya, ketahanan bukan hanya tentang bertahan menghadapi kesulitan. Ini tentang mengubah mereka. Ini tentang menemukan kekuatan di tengah kesulitan dan menggunakan kekuatan itu untuk mendorong diri Anda maju. Kaum Stoa percaya bahwa segala sesuatu, setiap rintangan, setiap kemunduran, setiap kesulitan adalah kesempatan bagi kita untuk membangun karakter. Ketika Anda mengubah pola pikir dan menghadapi tantangan hidup dengan perspektif ini, Anda akan menemukan bahwa ketahanan bukanlah sesuatu yang harus Anda perjuangkan. Itu adalah sesuatu yang menjadi bagian alami dari diri Anda. Jadi lain kali ketika hidup menghadirkan tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dan biarkan pertanyaan itu membimbing Anda menuju ketahanan dan pertumbuhan yang lebih besar. Inilah kebenaran mendasar yang sering kita lupakan. Anda tidak bisa mengendalikan segalanya. Akan selalu ada hal-hal di luar kendali Anda. Tindakan orang lain, ketidakpastian masa depan, peristiwa acak yang dapat mengguncang dunia Anda ketika Anda paling tidak mengharapkannya. Hal-hal ini adalah bagian dari kehidupan, dan sekeras apapun Anda mencoba, Anda tidak akan bisa mencegahnya terjadi. Tapi ada masalahnya di sini. Ada satu hal yang selalu bisa Anda kendalikan, apapun situasinya, yaitu bagaimana Anda bereaksi. Ini adalah kesadaran yang luar biasa ketika Anda benar-benar memahaminya. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi yang penting." Kutipan itu memiliki bobot yang sangat besar. Coba pikirkan, berapa kali Anda pernah berada dalam situasi sulit, sesuatu yang di luar kendali Anda, dan merasa benar-benar tidak berdaya? Sejatinya, di saat-saat seperti itu, satu-satunya kekuatan nyata yang Anda miliki adalah reaksi Anda. Anda tidak bisa mengubah situasi, tetapi Anda bisa memilih bagaimana menanggapi situasi tersebut. Disitulah letak kekuatanmu. Ketika Anda mengalihkan fokus Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, respons Anda, pikiran Anda mulai membangun perisai mental. Anda mulai memperkuat bagian dari diri Anda yang tak tersentuh. Bagian dari diri Anda yang dapat melewati badai apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Bayangkan sejenak ketika sesuatu terjadi yang mengguncang dunia Anda. Alih-alih membiarkannya berujung pada gelombang kecemasan atau frustrasi, Anda berhenti sejenak. Anda menarik napas. Anda memilih jawaban Anda. Anda menyadari bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan dunia luar, Anda selalu dapat mengendalikan bagaimana Anda berinteraksi dengannya. Itulah dasar dari ketahanan. Justru di saat-saat pengambilan keputusan itulah ketahanan mental Anda sesungguhnya dibangun. Pendekatan ini bukan berarti Anda mengabaikan kesulitan hidup. Itu tidak berarti kamu berpura-pura tidak ada yang salah. Sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa hidup akan memberikan rintangan, tantangan tak terduga, situasi yang tidak adil, kehilangan, dan bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah fakta, kita dapat mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Ini tentang memilih untuk menjadi penenang di tengah badai daripada terhanyut olehnya. Kaum Stoa percaya bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah dan melepaskan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Mereka tahu bahwa kecemasan seringkali muncul dari upaya untuk mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh, Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang memperlakukan Anda, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda memperlakukan mereka. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda mempersiapkannya. Ketika Anda menyadari batasan kendali Anda membebaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu. Dan di ruang itulah Anda menemukan kedamaian. Praktik berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan ini bukan hanya tentang kekuatan mental. Ini tentang kebebasan emosional.
Ketika kita berhenti merasa stres tentang segala sesuatu yang berada di luar kendali kita memberi ruang untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting. Ini bukan berarti kita mengabaikan emosi kita, tetapi kita belajar untuk tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan kita. Kita belajar bahwa meskipun wajar untuk merasa frustrasi, sedih, atau marah, emosi-emosi tersebut tidak harus menentukan respons kita. Kesadaran ini membawa kejelasan, dan kejelasan membawa kekuatan. Kunci untuk menjalani hidup seperti ini adalah menumbuhkan kesadaran. Ketika hidup memberikan tantangan kepada Anda, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya kendalikan saat ini? Hal itu bisa sesederhana memilih untuk tetap tenang ketika seseorang memotong jalur Anda di lalu lintas. Atau mungkin itu berarti bertanggung jawab atas tindakan Anda ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Yang terpenting adalah, apapun keadaannya, Anda selalu memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana Anda merespons. Praktik ini tidak selalu mudah. Ini membutuhkan waktu dan usaha. Namun, semakin sering Anda mempraktikkannya, semakin alami jadinya. Semakin Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, semakin Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi apapun, betapapun sulitnya. Di saat-saat tegang ketika segala sesuatu di dalam diri Anda berteriak untuk bereaksi, latihlah pengendalian diri. Alih-alih membiarkan emosi mengendalikan tindakan Anda, cobalah untuk mundur selangkah. Berhentilah sejenak. Dalam keheningan singkat itu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh diri saya yang terbaik saat ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi bisa jadi jebakan. Ini tentang membangun kebiasaan refleksi di mana Anda tidak hanya bereaksi secara impulsif, tetapi memilih respons Anda dengan penuh pertimbangan. Latihan ini, meskipun menantang, memungkinkan Anda untuk menghadapi situasi apapun dengan rasa tenang dan jernih, alih-alih terbawa oleh emosi. Epictetus menyatakannya dengan sederhana, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh pikiran kita tentang apa yang terjadi. Inilah intisari dari pengendalian diri. Ini bukan tentang apa yang dunia lemparkan kepada kita, tetapi tentang bagaimana kita membingkai pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan mengembangkan kemampuan untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum bereaksi, Anda beralih dari menjadi korban keadaan menjadi penguasa respons Anda sendiri. Ini mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi seiring waktu, hal ini membangun ketahanan yang memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan tenang. Pengendalian diri sering disalahpahami hanya sebagai menolak godaan atau menahan keinginan. Namun dalam pengertian stoikisme, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang menyadari bahwa emosi kita, meskipun alami, tidak harus mendikte tindakan kita. Ini tentang belajar memisahkan diri dari derasnya pikiran dan perasaan yang muncul dalam situasi yang menantang. Dengan melakukan hal itu, kita memperoleh ruang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan hanya dorongan hati kita. Penguasaan diri semacam inilah yang memungkinkan kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bahkan ketika dunia di sekitar kita kacau. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, dan seringkali tindakan atau keadaan orang lain dapat membuat kita menyimpang dari jalur yang seharusnya. Namun, ketika Anda melatih pengendalian diri, Anda tidak membiarkan peristiwa eksternal tersebut mengendalikan kedamaian batin Anda. Sebaliknya, Anda memilih bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Baik itu menghadapi kolega yang menyebalkan, mengatasi situasi yang menegangkan, atau sekadar mengelola keraguan dan ketakutan Anda sendiri, pengendalian diri memungkinkan Anda untuk tetap tenang. Hal ini memberi Anda kejelasan untuk merespons dengan bijaksana, bukan hanya secara reaktif. Kemampuan untuk memilih respons ini adalah sesuatu yang dapat dikembangkan seiring waktu. Ini adalah otot yang akan semakin kuat dengan latihan. Setiap kali Anda merasa hampir bereaksi secara emosional, mundurlah sejenak. Pada saat itu, tanyakan pada diri sendiri, apa cara terbaik untuk merespons? Itu bukan berarti menekan perasaanmu.
Artinya mengakui hal-hal tersebut tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan Anda. Sebagai contoh, ketika amarah muncul, Anda dapat memilih untuk mengekspresikan diri dengan tenang daripada membiarkan amarah mendikte kata-kata Anda. Ketika rasa frustrasi melanda, Anda dapat memilih untuk menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan kembali pikiran daripada membiarkannya mengendalikan perilaku Anda. Dengan membangun kebiasaan pengendalian diri ini, Anda menciptakan penyangga antara emosi dan tindakan Anda. Jeda ini memberi Anda ruang untuk merespons dengan bijaksana, sabar, dan jernih, alih-alih terbawa suasana saat itu. Kaum Stoa percaya bahwa dengan menguasai emosi kita dapat mencapai semacam kebebasan. Kebebasan dari dikendalikan oleh dorongan hati dan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan cita-cita tertinggi kita. Pengendalian diri bukan hanya tentang tantangan individu. Ini tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia secara luas. Ini tentang bagaimana Anda menghadapi kekecewaan, bagaimana Anda mengatasi kemunduran, dan bagaimana Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda ketika dunia mencoba menarik Anda ke arah yang berbeda. Di dunia yang seringkali memprioritaskan kepuasan instan dan solusi cepat, melatih pengendalian diri adalah tindakan disiplin diri yang radikal. Ini tentang menolak anggapan bahwa kita perlu bereaksi terhadap setiap dorongan, setiap keinginan, setiap emosi yang fleeting. Sebaliknya, ini tentang memilih untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menyelaraskan tindakan kita dengan tujuan kita, dan hidup dengan cara yang mencerminkan diri kita yang terbaik. Semakin sering Anda melatih pengendalian diri semacam ini, semakin Anda menyadari bahwa Anda tidak berada di bawah kendali emosi atau keadaan di sekitar Anda. Anda mulai memahami bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana Anda tampil di dunia, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Inilah kekuatan sejati dari pengendalian diri. Hal ini memberi Anda kemampuan untuk membentuk pengalaman Anda, memilih respons Anda, dan hidup selaras dengan nilai-nilai Anda. Jadi, lain kali Anda menghadapi situasi yang memicu reaksi kuat, ingatlah ini. Berhenti sejenak, merenung, dan memilih. Tanyakan pada diri sendiri apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik dari diri Anda pada saat itu, dan gunakan itu sebagai panduan Anda. Seiring waktu, praktik sederhana ini akan membangun ketahanan yang tidak dapat digoyahkan oleh situasi eksternal apapun. Ini akan memberi Anda kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan tenang, jernih, dan tujuan yang teguh. Inilah kekuatan pengendalian diri. Kemampuan untuk mengarahkan kapal sendiri, tak peduli seberapa ganasnya ombak yang menerjang. Ketika hidup terasa seperti di luar kendali, mudah untuk terjebak dalam frustrasi kecil sesaat. Mungkin itu karena email yang tak kunjung habis, kemacetan lalu lintas, atau hal-hal tak terduga yang sepertinya mengacaukan hari Anda. Tapi begini masalahnya. Ini hanyalah bintik-bintik kecil di radar. Itu bersifat sementara. Namun, di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, mudah untuk melupakan gambaran yang lebih besar, untuk terlalu fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini sehingga melupakan jangka panjang. Namun, kaum Stoa memiliki perspektif yang berbeda. Mereka percaya bahwa kunci untuk menjaga ketenangan pikiran adalah dengan melihat gambaran yang lebih besar dan fokus pada perjalanan yang lebih panjang. Para filsuf Stoa mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang memenangkan pertempuran kecil. Ini tentang perjalanan jangka panjang. Lalu apa artinya ini bagi Anda? Artinya ketika Anda merasa kewalahan, ketika kesulitan jangka pendek tampak tak teratasi, Anda perlu mengalihkan fokus Anda ke gambaran yang lebih besar. Tujuan jangka panjang dalam hidup itu seperti kompas. Mereka membantu Anda melewati hari-hari yang penuh badai, memberi Anda arahan yang jelas. Sekalipun angin bertiup kencang, Anda tidak membiarkan kebisingan saat ini menenggelamkan visi kemana Anda akan menuju. Marcus Aurelius sering merenungkan singkatnya hidup dan pentingnya berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ia pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Justru di saat-saat sulit itulah Anda dapat mempraktikkan kebijaksanaan ini. Alih-alih terjebak dalam pusaran momen saat ini,
Ingatlah bahwa ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan Anda. Frustrasi yang Anda rasakan hari ini adalah bagian sementara dari proses yang jauh lebih besar. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang Anda menjaga pikiran Anda tetap berlabuh di tempat yang jernih dan bertujuan, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Disinilah kekuatan perspektif berperan. Ketika Anda melihat dunia melalui lensa tujuan jangka panjang, Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap kemunduran kecil. Sebaliknya, Anda mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Ini tentang membuat keputusan berdasarkan di mana Anda ingin berada di masa depan, bukan hanya berdasarkan keadaan saat ini. Pergeseran pola pikir ini sangat ampuh karena memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan tujuan daripada tersapu oleh arus. Kunci untuk tetap berada di jalur yang benar dengan tujuan jangka panjang adalah memecahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Sangat mudah untuk melihat gambaran besar dan merasa kewalahan oleh besarnya semua itu. Tetapi ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk bergerak lebih dekat ke visi tersebut, perjalanan menjadi kurang menakutkan. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil seperti batu bata dalam fondasi masa depan Anda. Dan seiring waktu, langkah-langkah kecil itu terakumulasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Inilah bagaimana konsistensi membangun kesuksesan. Ketika Anda mulai melihat tindakan harian Anda sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar, Anda mulai mendekati kehidupan dengan lebih jernih dan tenang. Alih-alih terbebani oleh ketidaknyamanan kecil, Anda menyadari bahwa hal-hal itu tidak mendefinisikan perjalanan Anda. Yang mendefinisikan perjalanan Anda adalah komitmen Anda terhadap tujuan Anda, ketahanan Anda dalam menghadapi rintangan, dan kemampuan Anda untuk tetap fokus pada gambaran yang lebih besar. Di saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, ingatkan diri Anda bahwa kemunduran hanyalah bagian dari proses. Itu bukanlah akhir, itu adalah awal dari babak baru. Saat Anda melanjutkan perjalanan Anda, penting untuk diingat bahwa ini adalah hidup Anda dan Anda adalah orang yang mengemudikan kapal. Kaum Stoa percaya pada tanggung jawab pribadi. Dan ketika Anda bertanggung jawab atas jalan hidup Anda sendiri, Anda memberdayakan diri sendiri untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Setiap keputusan yang Anda buat, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat kepada orang yang ingin Anda capai. Jadi, lain kali Anda merasa kewalahan oleh momen saat ini, ingatlah untuk mundur sejenak dan fokus pada visi jangka panjang. Tetap fokus pada tujuan dan percayalah bahwa setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke tempat yang Anda inginkan. Dengan mengalihkan fokus Anda ke jangka panjang, Anda mendapatkan kendali atas perjalanan Anda. Gangguan saat ini akan selalu ada. Tetapi ketika Anda memiliki visi yang jelas tentang kemana Anda akan pergi, gangguan tersebut menjadi kurang signifikan. Tetap fokus pada tujuan dan biarkan visi itu membimbing Anda melewati hari-hari yang penuh badai. Tujuan jangka panjang Anda bukan hanya mimpi. Itu adalah peta jalan yang membawa Anda menuju potensi terbesar Anda. Dengan kesabaran, ketekunan, dan arah yang jelas, Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan tujuan dan ketahanan. Teruslah maju. Dan ingat, perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah keputusan untuk terus maju meskipun ada rasa takut. Kita sering menganggap keberanian hanya sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi para pahlawan atau momen-momen besar dalam hidup. Namun, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah terletak pada ketiadaan rasa takut, melainkan pada bagaimana kita menanggapinya. Rasa takut adalah bagian alami dari menjadi manusia. Itu adalah sesuatu yang kita semua rasakan, baik saat kita akan menghadapi tantangan besar, percakapan yang sulit, atau bahkan hanya melangkah ke tempat yang tidak dikenal. Tetapi keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut. Ini tentang merasakan rasa takut itu dan memilih untuk tetap bertindak. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Mereka percaya bahwa setiap kali Anda menghadapi rasa takut dan melewatinya, Anda menjadi lebih kuat. Ini bukan tentang menghindari rasa takut atau berpura-pura bahwa rasa takut itu tidak ada.
Ini tentang mengenalinya dan tetap memilih untuk maju. Pikirkan sejenak. Apa yang Anda takuti saat ini? Itu bisa sesederhana berbicara di rapat, menghadapi seseorang tentang suatu masalah, atau mengambil langkah besar dalam karier Anda. Ketakutan ini bisa terasa berat, bahkan luar biasa. Tetapi penting untuk diingat bahwa ketakutan itu tidak mendefinisikan kita. Bukan rasa takut itu sendiri yang memiliki kekuatan atas kita, melainkan respons kita terhadapnya. Ketika kita memilih untuk menghadapi ketakutan kita, untuk melangkah ke dalam ketidaknyamanan itu dengan keberanian, kita mengambil kembali kendali yang coba dirampas oleh rasa takut dari kita. Dan seperti yang diingatkan oleh kaum Stoa, rasa takut bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Keberanian memungkinkan kita untuk menghadapi momen-momen sulit itu dengan kekuatan. Itu adalah tekad batin untuk terus maju bahkan ketika hasilnya tidak pasti. Bahkan ketika lebih mudah untuk tetap berada di zona nyaman kita. Setiap kali Anda menghadapi rasa takut, sekecil apapun, Anda membangun ketahanan. Setiap kali Anda memilih keberanian, Anda memperkuat kekuatan mental Anda, mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya. Ini adalah prinsip inti dari filsafat Stoa. Mudah untuk dikuasai oleh rasa takut, terutama ketika taruhannya terasa tinggi. Mungkin Anda takut gagal atau takut dengan apa yang akan dipikirkan orang lain. Ketakutan ini dapat menciptakan keraguan yang melumpuhkan yang menahan Anda. Tetapi bagaimana jika Anda mengubah perspektif Anda tentang rasa takut itu sendiri? Alih-alih melihatnya sebagai penghalang, bayangkan itu sebagai sinyal, indikator bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bisa mendorongmu maju dalam hidup. Ketika kamu merasa takut, alih-alih menghindarinya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin disampaikan oleh rasa takut ini? Apa yang bisa saya pelajari darinya? Rasa takut memiliki cara yang unik untuk mengungkapkan hal-hal yang paling penting bagi kita. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang menantang diri sendiri, melangkah keluar dari zona nyaman, dan berjuang untuk tumbuh. Disitulah letak keberanian sejati. Semakin sering kita menghadapi rasa takut, semakin kita menyadari bahwa itu tidak seseram yang kita yakini sebelumnya. Kita memberinya kekuatan dengan menghindarinya, dengan membiarkannya mendikte pilihan kita. Tetapi ketika kita menghadapi rasa takut, kita melihat bahwa rasa takut tidak harus mengendalikan kita. Sebaliknya, kita yang mengendalikannya. Ini tidak berarti rasa takut akan hilang. Rasa takut akan selalu ada dalam beberapa bentuk. Tetapi dengan keberanian, kita belajar untuk berjalan bersama rasa takut daripada kewalahan olehnya. Dan dengan setiap langkah, kita menjadi lebih mampu menangani apapun yang datang selanjutnya. Begitulah cara membangun ketahanan. Bukan dengan menghindari tantangan, tetapi dengan menghadapinya secara langsung dan menolak untuk mundur. Dalam banyak hal, keberanian seperti otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat jadinya. Ketika Anda terus-menerus menghindari ketidaknyamanan, Anda tidak melatih keberanian Anda. Tetapi ketika Anda menerobos rasa takut, ketika Anda memilih untuk bertindak meskipun ragu-ragu, Anda sedang memperkuat ketahanan Anda. Seiring waktu, praktik ini membangun ketangguhan mental. Lain kali tantangan muncul, Anda tidak akan terlalu ragu. Anda akan tahu dari pengalaman bahwa Anda telah menghadapi ketakutan sebelumnya dan muncul lebih kuat, dan Anda dapat melakukannya lagi. Inilah yang dipahami kaum Stoa. Kekuatan sejati dibangun dalam perjuangan, bukan dalam menghindarinya. Jadi tanyakan pada diri Anda lagi, apa yang menahan Anda? Apa ketakutan yang mencegah Anda bergerak maju? Sudah saatnya untuk menghadapinya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang. Semakin Anda menghadapi ketakutan Anda, semakin Anda akan menemukan bahwa Anda mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. Keberanian bukanlah tentang tidak takut. Ini tentang memilih untuk bertindak meskipun takut. Ini tentang mengembangkan kekuatan batin untuk terus bergerak maju apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Setiap tantangan, setiap momen ketakutan adalah kesempatan untuk membangun kekuatan itu, untuk memperkuat ketahanan Anda, dan untuk menunjukkan pada diri Anda sendiri betapa mampunya Anda.
Setiap hari menawarkan kesempatan untuk memperkuat otot mental Anda. Semuanya dimulai dengan kebiasaan yang Anda ciptakan dan rutinitas yang Anda ikuti. Salah satu cara terbaik untuk melatih pikiran Anda adalah melalui refleksi stoik. Luangkan waktu sejenak di pagi hari untuk berhenti, bernapas, dan merenungkan hari yang akan datang. Tantangan apa yang mungkin Anda hadapi? Bagaimana Anda akan menanggapinya? Latihan ini bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk hari-hari yang baik. Ini tentang mempersiapkan diri untuk hari-hari yang sulit. Kaum Stoik tidak menghindari tantangan. Mereka merangkulnya. Mereka memahami bahwa kesulitan adalah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Dengan mengakui potensi kesulitan sebelum muncul, Anda memungkinkan diri Anda untuk menghadapinya dengan rasa tenang dan jernih daripada rasa takut atau cemas. Ini tentang menciptakan pola pikir di mana Anda melihat hambatan sebagai peluang untuk pertumbuhan, bukan sebagai penghalang yang menghentikan langkah Anda. Kesadaran, mindfulness, adalah alat lain yang dapat membantu Anda memperkuat ketahanan mental Anda. Bersikap sadar berarti menyadari pikiran, emosi, dan reaksi Anda pada saat itu tanpa menghakimi. Itu berarti mengamati pikiran Anda alih-alih membiarkannya mengendalikan Anda. Misalnya, ketika sesuatu yang membuat stres terjadi, alih-alih bereaksi segera, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan mengamati. Apa yang Anda rasakan? Mengapa Anda merasa seperti ini? Apa yang mendorong pikiran dan reaksi Anda? Dengan berhenti sejenak dan merenung, Anda mendapatkan kendali atas respons emosional Anda, memungkinkan Anda untuk memilih bagaimana Anda bereaksi daripada terbawa oleh impuls. Latihan ini membutuhkan waktu dan disiplin, tetapi seiring waktu akan membantu Anda mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda, pemicu Anda, dan cara mengelolanya secara efektif. Menulis jurnal adalah praktik ampuh lainnya untuk pelatihan mental. Menuliskan pikiran dan emosi Anda adalah cara yang bagus untuk melepaskan ketegangan mental dan mendapatkan kejelasan. Ini memberi Anda ruang untuk menjelajahi dunia batin Anda dan merenungkan pengalaman Anda. Praktik ini tidak harus panjang atau rumit. Bisa sesederhana mencatat bagaimana perasaan Anda di awal atau akhir setiap hari. Tantangan apa yang Anda hadapi? Bagaimana Anda meresponsnya? Apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda? Kaum Stoa sering menulis tentang pikiran mereka dalam jurnal mereka, dan dengan demikian, mereka memperoleh kebijaksanaan, perspektif, dan pemahaman yang lebih besar tentang diri mereka sendiri. Kebiasaan refleksi harian ini membantu Anda membangun kekuatan mental karena memaksa Anda untuk menghadapi pikiran dan perasaan Anda daripada menghindarinya. Terlibat dengan konten yang memperkuat pikiran Anda juga merupakan bagian penting dari pelatihan mental. Sama seperti Anda tidak akan pergi ke gym dan hanya mengangkat beban yang terlalu ringan, Anda juga tidak boleh hanya mengonsumsi konten yang memperkuat keyakinan Anda yang sudah ada atau yang menenangkan Anda. Sebaliknya, carilah ide-ide yang menantang Anda, yang membuat Anda berpikir berbeda, dan yang mendorong Anda untuk berkembang. Ini bisa berupa membaca filsafat, mendengarkan podcast tentang pengembangan diri, atau terlibat dalam diskusi yang mendalam dengan orang lain. Setiap pengetahuan yang Anda konsumsi seperti menambahkan beban pada barbel mental Anda, membuat Anda lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Kebugaran mental, seperti halnya kebugaran fisik, tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan usaha yang konsisten setiap hari. Tetapi sama seperti Anda mulai melihat hasil dari latihan fisik Anda setelah beberapa minggu berdedikasi, Anda akan mulai melihat hasil dari pelatihan mental Anda. Awalnya perubahannya mungkin kecil. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi seiring waktu, Anda akan mulai melihat pikiran yang lebih kuat dan lebih tangguh muncul. Anda akan menemukan bahwa Anda menangani stres dengan lebih baik, Anda kurang reaktif, dan Anda mampu menghadapi tantangan dengan lebih mudah. Inilah kekuatan latihan mental yang konsisten. Seiring waktu, Anda akan membangun kekuatan untuk menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Sama seperti kebugaran fisik, kebugaran mental adalah perjalanan seumur hidup. Akan selalu ada ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan setiap hari menghadirkan peluang baru untuk memperkuat pikiran Anda.
Tetapi kuncinya adalah hadir secara konsisten dan melakukan usaha. Jika Anda ingin membangun ketahanan, Anda harus berkomitmen pada latihan mental harian. Baik itu melalui refleksi stoik, kesadaran penuh, menulis jurnal, atau mengonsumsi konten yang mendorong Anda untuk berpikir dan berkembang. Dengan menjadikan praktik-praktik ini sebagai bagian dari rutinitas Anda akan mengembangkan ketangguhan mental untuk tidak hanya bertahan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga untuk berkembang dalam menghadapinya. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi akan sepadan. Dengan setiap hari Anda berinvestasi dalam kebugaran mental Anda akan menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih tangguh. Perfeksionisme adalah sesuatu yang kita semua hadapi, seringkali tanpa menyadari betapa hal itu menghambat kita. Kita bertujuan untuk eksekusi yang sempurna, berpikir bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah mendapatkan segalanya dengan benar. Tapi inilah kebenarannya. Perfeksionisme adalah jebakan. Itu membuat Anda terjebak dalam lingkaran keraguan diri dan penundaan yang terus-menerus, tidak pernah memungkinkan Anda untuk maju. Kaum Stoa, dengan fokus mereka pada hidup selaras dengan alam, memahami hal ini secara mendalam. Mereka percaya bahwa kesempurnaan adalah ilusi, gagasan palsu yang hanya melumpuhkan kita. Yang mereka hargai justru adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Kemajuan. Ketika Anda melihat kehidupan melalui lensa perfeksionisme, semuanya menjadi tentang melakukan hal yang benar, menjadi tanpa celah, dan menghindari kesalahan dengan segala cara. Tetapi kenyataannya adalah kesalahan sangat penting untuk pertumbuhan. Itu bukanlah kegagalan, itu adalah pelajaran. Dengan kata lain, tantangan, ketidaksempurnaan, kemunduran, bukanlah hal-hal yang menghentikan kita. Justru hal-hal itulah yang mengajari kita dan mendorong kita maju. Jadi ketika kita membuat kesalahan, kita tidak boleh jatuh ke dalam keputusasaan atau frustrasi. Sebaliknya, kita harus menerimanya sebagai bagian dari proses, mengetahui bahwa itu membantu kita membangun ketahanan dan kebijaksanaan. Mudah untuk melihat ketidaksempurnaan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi bagaimana jika kita membingkainya kembali? Bagaimana jika kita melihat ketidaksempurnaan bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar? Setiap kali Anda memilih untuk bertindak, meskipun tidak semuanya sempurna, Anda memperkuat gagasan bahwa kemajuanlah yang penting. Dengan setiap langkah, sekecil apapun, Anda semakin dekat dengan orang yang ingin Anda capai. Kesempurnaan, di sisi lain, dapat melumpuhkan Anda, membuat Anda terjebak dalam siklus tanpa akhir berupa keraguan dan terlalu banyak berpikir. Jadi bagaimana kita melepaskan perfeksionisme? Pertama, kita perlu mulai menerima bahwa cukup baik sudah cukup. Ini bukan berarti menurunkan standar Anda atau puas dengan biasa-biasa saja. Ini tentang menyadari bahwa menunggu kondisi sempurna untuk bertindak hanya akan menghalangi Anda untuk membuat kemajuan. Kesempurnaan tidak dapat dicapai. Dan semakin cepat kita melepaskan standar yang mustahil ini, semakin cepat kita dapat mulai mencapai kemajuan nyata. Ini adalah perubahan pola pikir. Alih-alih berfokus pada eksekusi tanpa celah, kita berfokus pada peningkatan yang konsisten. Kuncinya bukanlah untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin. Bertindaklah meskipun Anda tidak siap 100%. Mulailah proyek itu. Lakukan percakapan itu. Buat keputusan itu. Lakukan dengan tidak sempurna, tetapi lakukanlah. Bahkan, melakukan sesuatu dengan tidak sempurna seringkali lebih baik daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Semakin kita menunggu semuanya berjalan sesuai rencana, semakin kita menunda hal-hal yang dapat membantu kita tumbuh. Kemajuan tidak datang dari duduk santai dan menunggu momen ideal. Kemajuan datang dari hadir, membuat kesalahan, dan belajar darinya. Bagian penting lain dari perjalanan ini adalah melepaskan kebutuhan akan persetujuan. Perfeksionisme seringkali berasal dari keinginan mendalam untuk divalidasi oleh orang lain, untuk dilihat sebagai tanpa celah di mata mereka. Tetapi pertumbuhan sejati datang dari dalam. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan dan mulai merangkul kemajuan Anda sendiri, tekanan untuk menjadi sempurna akan hilang.
Anda mulai bangga dengan usaha Anda, bukan pada bagaimana orang lain memandangnya. Ketika Anda mengalihkan fokus ke dalam, harga diri Anda tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Ini tentang bangga dengan kemajuan yang telah Anda buat, terlepas dari seberapa kecil kelihatannya. Merangkul ketidaksempurnaan itu membebaskan. Itu membebaskan Anda dari stres konstan berusaha memenuhi standar yang tidak mungkin tercapai. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil risiko, bereksperimen, gagal, dan belajar. Dan melalui proses ini, Anda membangun bukan hanya ketahanan, tetapi juga kepercayaan diri. Ketika Anda berhenti mengharapkan kesempurnaan, Anda mulai lebih mempercayai diri sendiri. Anda mulai percaya bahwa Anda mampu menangani apapun yang datang, bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Lain kali Anda mendapati diri Anda jatuh ke dalam perangkap perfeksionisme, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa langkah kecil selanjutnya yang dapat saya ambil menuju tujuan saya? Jangan terbebani oleh rasa takut tidak sempurna. Sebaliknya, fokuslah pada kemajuan yang stabil. Ingat, setiap langkah maju, betapapun tidak sempurnanya, adalah sebuah kemenangan. Dan saat Anda terus mengambil langkah-langkah itu, Anda akan menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan. Tujuannya selalu pertumbuhan, pembelajaran, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi, lepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna. Sebaliknya, rangkul kemajuan dan rayakan setiap langkah yang tidak sempurna di sepanjang jalan. Perfeksionisme bukanlah jalan menuju kesuksesan. Itu adalah jalan menuju sabotase diri. Dengan melepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna, Anda membuka pintu menuju kemajuan sejati. Sudah saatnya berhenti menunggu semuanya menjadi sempurna dan mulai bergerak dengan tidak sempurna, tetapi berani. Jadikan itu mantra Anda. Cukup baik sudah cukup. Ketika kita memikirkan warisan, sebagian besar dari kita langsung membayangkan hal-hal yang kita tinggalkan. Kekayaan yang telah kita kumpulkan, posisi yang telah kita pegang, atau harta benda yang telah kita peroleh. Kita melihat pencapaian eksternal ini sebagai penanda kesuksesan. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa warisan sejati tidak dibangun di atas apa yang Anda miliki, tetapi di atas siapa Anda nantinya? Kaum Stoa memahami bahwa kehidupan yang bermakna tidak diukur dari kesuksesan lahiriah, tetapi dari kebajikan yang kita wujudkan setiap hari. Bayangkan sejenak bahwa hidup Anda adalah sebuah cerita. Apa yang ingin Anda sampaikan di bab terakhir? Dampak seperti apa yang akan Anda berikan kepada dunia? Ini bukan hanya pertanyaan hipotetis. Ini mendasar bagi cara kita hidup sehari-hari. Pilihan yang kita buat, cara kita memperlakukan orang lain, prinsip-prinsip yang kita jalani, inilah hal-hal yang menciptakan pengaruh abadi. Kaum Stoa percaya bahwa esensi kehidupan terletak pada pengejaran kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan disiplin diri. Inilah pilar-pilar mereka. Mereka tidak berfokus pada pencapaian sesaat atau validasi eksternal. Sebaliknya, mereka berfokus pada pengembangan kekuatan batin dan integritas moral. Di mata mereka, kesuksesan sejati datang dari hidup selaras dengan kebajikan-kebajikan ini, apapun keadaannya. Pikirkan tentang terakhir kali Anda menghadapi keputusan sulit. Apa yang Anda andalkan untuk membimbing Anda? Apakah itu rasa takut Anda akan kegagalan, keinginan Anda akan persetujuan, atau apakah Anda bersandar pada kebajikan Anda, rasa benar dan salah Anda, kemampuan Anda untuk tetap teguh meskipun menghadapi tantangan? Kaum Stoa akan mengatakan bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan Anda untuk memilih apa yang benar terlepas dari tekanan eksternal. Itulah yang membuat warisan Anda berarti. Ini bukan tentang seberapa banyak yang telah Anda capai dalam hal kekayaan atau status. Ini tentang bagaimana Anda telah memengaruhi orang-orang di sekitar Anda melalui cara Anda hidup dan karakter yang Anda tunjukkan. Salah satu pelajaran paling ampuh yang diajarkan kaum Stoa adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia di sekitar kita. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain atau bagaimana mereka bertindak. Kita tidak dapat memprediksi masa depan atau mengubah masa lalu. Tetapi kita dapat mengendalikan tindakan kita, tanggapan,
dan komitmen kita untuk hidup secara berbudi luhur. Disinilah letak kebebasan sejati. Ketika Anda membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip Anda, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pertumbuhan pribadi Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Dan itulah fondasi dari warisan yang bermakna. Carl Jung mengatakannya seperti ini. Hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dengan menjadi orang yang Anda inginkan, dengan hidup dengan integritas dan tujuan, Anda sudah membangun warisan yang akan bertahan jauh melampaui masa hidup Anda. Sekarang pertimbangkan kehidupan sehari-hari Anda. Keputusan seperti apa yang Anda buat yang mencerminkan nilai-nilai Anda? Apakah Anda memilih apa yang mudah atau Anda memilih apa yang benar? Setiap tindakan, sekecil apapun, berkontribusi pada orang yang Anda bentuk dan warisan yang akan Anda tinggalkan. Ketika Anda memilih keberanian daripada ketakutan, keadilan daripada kenyamanan, dan kebijaksanaan daripada impuls, Anda menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip inti Anda. Inilah yang diyakini kaum Stoa sebagai ukuran keberhasilan yang sebenarnya. Ini bukan tentang penghargaan atau prestasi eksternal. Ini tentang kedamaian dan kekuatan batin yang datang dari hidup secara berbudi luhur. Hidup berbudi luhur bukan berarti Anda tidak akan pernah menghadapi kesulitan atau perjuangan. Bahkan, kaum Stoa percaya bahwa kesulitan hidup adalah kesempatan untuk berlatih dan memperkuat kebajikan kita. Melalui kesulitanlah kita mengembangkan ketahanan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan integritas, bahkan ketika itu sulit, kita membentuk warisan kita dengan cara yang melampaui momen tersebut. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap kebajikan dan meninggalkan jejak abadi di dunia. Sebagai penutup, ingatlah ini. Warisan yang Anda bangun bukan hanya tentang hal-hal yang Anda capai. Ini tentang orang seperti apa Anda nantinya. Setiap pilihan, setiap tindakan, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Jadi hiduplah dengan tujuan, hiduplah dengan kebajikan, dan biarkan hidup Anda menjadi warisan yang ingin Anda tinggalkan. Jika ini beresonansi dengan Anda, jangan berhenti di sini. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari dan dikembangkan. Lihat video yang disarankan di layar dan lanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang bermakna dan bijaksana. Terima kasih telah menjadi bagian dari Stoic Journal. Teruslah merenung, teruslah berkembang, dan ingatlah, cara terbaik untuk memprediksi masa depan Anda adalah dengan menciptakannya.